Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita pada malam hari ini masih meneruskan surat At-Taubah kita, tapi bagian paling akhir. Jadi kita sekarang masuk pada 4 ayat terakhir surat At-Taubah. Dan berarti insya Allah pada hari Jumat lusa kita masuk pada surat baru, yaitu surat Yunus atau surat yang ke-10. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat At-Taubah ayat 126 sampai 129. 126 sampai 129. Jadi hanya ada 4 ayat saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام. في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله. هل يراكم من أحد صرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم عليه عليه توكلت توكلت وهو وهو رب رب العرش العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العلي الله العظيم. العلي العظيم. اللهم اللهم صل صل عليه وسلم وسلم وبارك على على رسول على رسول رسول الله 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 وآله وآله وأصحابه على على رسول رسول الله الله وآله وآله وأصحابه اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل محمد محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak kepada jemaah sekalian dimanapun berada yang telah ikut membaca Al-Quran dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihat semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat dan melihatnya dalam keadaan penuh rasa cinta dan kasih sayang, melindunginya, memagarinya dengan kekuasaannya. Nanti di akhir pertemuan, insya Allah kita akan baca doa tahlil singkat untuk salah seorang ataukah ada sepasang jemaah kita yang rajin ikut pengajian kita, yaitu Mbak Desi dan juga Mas Agung. Ini suami istri yang orang tua mereka telah berpulang ke rahmatullah hari ini. Nanti kita doakan bersama setelah baca tahlil singkat di akhir pertemuan kita. Jadi kita berharap jangan langsung pulang atau keluar nanti setelah kita akhir pertemuan, karena kita akan baca doa untuk saudara kita. Kita rajin mendoakan orang-orang meninggal dunia dengan harapan nanti kalau kita juga meninggal dunia ada orang yang mendoakan kita. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, harapan satu-satunya kita adalah kepada doa orang-orang yang masih hidup. Kita teruskan surat At-Taubah. Surat yang ke-9, At-Taubah artinya pengampunan atau pertaubatan. Surat ini surat yang turun di Madinah walaupun isinya banyak berbicara tentang kejadian di Mekah, terutama setelah Futuh Mekah. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 129 ayat. Dan tadi seperti jemaah sekalian ikut membaca, kita sudah sampai di ayat 129. Berarti kita sudah menyelesaikan satu surat lagi, yaitu surat yang ke-9. Dan nanti hari Jumat insya Allah kita akan masuk pada surat baru, surat yang ke-10, surat Yunus. Ya, surat Yunus ini kita akan bahas sampai 4 kali pertemuan, baru masuk bulan Ramadan. Yaitu hari Jumat lusa, terus hari Senin, hari Rabu depan, hari Jumat, jadi 4 kali. 4 kali berarti sekitar 20 ayat. Ya, setelah itu kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau versi Muhammadiyah di Indonesia telah menentukan bulan Ramadan itu tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret itu bertepatan dengan hari Sabtu depan. Ya. Bukan hari Sabtu besok, hari Sabtu minggu depan. Jadi insya Allah sejak Sabtu depan kita akan membahas surat Yunus ayat 21 dan seterusnya. Sampai masuk kepada surat berikutnya yaitu surat yang ke-11 yaitu surat Hud, baru kemudian lanjut ke surat yang ke-12 surat Yusuf. Jadi sangat mungkin kita akan bahas 3 surat selama bulan suci Ramadan, yaitu surat Yunus, surat Hud, dan surat Nabi Yusuf. Jadi 3-tiganya adalah nama Nabi. Kita review dari ayat 125. Di ayat 125 Allah SWT berfirman bahwasanya kalau di hati kita ada penyakit, ya penyakit itu ibarat hati yang retak seperti ini, maka kalau kita tidak mengobatinya secepatnya, maka kotoran akan semakin bertambah. Karena hati yang rusak cenderung memandang dunia juga dengan cara yang salah. Misalnya gampang berprasangka, gampang menggibah orang. Akhirnya kemudian semakin lama semakin mempertebal penyakit hatinya.
Di ayat 125 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal ladzina fi qulubihim. Dan adapun orang-orang yang di dalam kalbunya maradun, ada penyakit. Penyakit hati itu kalau kita simpulkan banyak jenisnya, tetapi sumbernya satu, yaitu cinta dunia. Entah nanti namanya pendendam, penggibah, tajassus itu mencari-cari kekurangan orang, suka-suka nanya, pertanyaannya menyangkut kekurangan orang lain, iri hati dan sebagainya, itu semuanya bersumber dari satu hal, yaitu penyakit wahan, kata Nabi. Wahan itu adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Jadi bersumber daripada cinta dunia. Jadi yang buat orang iri hati itu karena dunia. Dia tidak senang karena dunianya orang lebih banyak daripada dia. Dia tidak senang karena seharusnya dia mendapatkan dunia itu, tetapi ternyata karena satu lain hal pembelinya misalnya pindah kepada orang sebelah, marah, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu adalah karena iri hati, dendam itu adalah bersumber dari cinta dunia. Nah, kalau kita cinta dunianya hilang, maka tentu jiwa menjadi tenang. Jiwa menjadi tenang artinya penyakit menjadi sembuh. Nah, Al-Quran mengatakan kalau penyakit hati ini kita tidak sembuhkan, yang terjadi adalah fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Maka kotoran hati ataukah jelaga itu yang hitam itu, jelaga hati akan terus bertambah. Zadatum rijsan ila rijsihim. Kotoran yang sudah ada bertambah. Lihat aja rumah yang kosong, tidak ada yang bersihkan, lama-kelamaan itu pasti debunya semakin tebal, lama-kelamaan jelaga itu yang biasa menggantung-gantung di pojok-pojok, di sudut-sudut plafon, di sudut-sudut langit-langit rumah. Itu biasanya di sana ada semacam mirip dengan semacam sarang laba-laba, tapi itu bukan sarang laba-laba, itu adalah dari debu-debu yang berjalin berkelindang, lalu kemudian menjadi semacam benang-benang, yang kemudian semakin lama semakin banyak, benang-benang hitam. Semakin lama semakin banyak, nah itu jelaga namanya. Menjadi semacam mega hitam. Nah, makanya kalau mau dihentikan pertambahan kotoran ini atau rijes demi rijes ini, ya ujungnya kalbu harus disembuhkan. Dan apakah obat penyembuh kalbu yang paling pertama dan utama? Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutnya sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Ya adalah kami menurunkan Al-Quran kecuali pada dirinya ada syifa, penyembuh. Ya. Begitu juga kita rajin berzikir. Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa. Kata dzikruhu itu bisa bermakna Al-Quran karena dzikr itu mengingat, mempelajari. Maka Al-Quran itu adalah syifa. Sama dengan Al-Quran tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kalau itu kita tidak lakukan, yang terjadi adalah zadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, dan nanti sampai pada tingkat tanpa mereka rasakan usianya semakin bertambah, badannya semakin lemah, usianya semakin tua, akhirnya kemudian sampai pada tingkat tidak berdaya lagi dan akan meninggal dalam keadaan kafirun. Kafirun tertutup oleh apa? Jelaga-jelaga hitam tadi. Nah, jadi oleh sebab itulah harus disembuhkan. Nah, karena itulah nanti Nabi datang kepada kita di akhir, 2 ayat terakhir daripada surat At-Taubah ini menjelaskan bahwa Nabi datang sebetulnya. Jadi supaya nanti kita memahami 128 yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat baginya penderitaan kalian. Apa penderitaan itu ini? Ya, ini adalah fi qulubina maradun, di kalbu-kalbu kita ada penyakit. Dan penyakit ini kalau tidak diobati, maka fazadatum rijsan ila rijsihim, dan nanti akan terbolak-baliklah cara kita mendefinisikan dunia. Kerusakan kita anggap sebagai pembangunan kita anggap sebagai kerusakan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan jangan bikin kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami justru memperbaiki, kami membangun. Tapi apa kata Tuhan? Allah, catatlah innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Catatlah bahwa mereka itu justru melakukan kerusakan,
cuma mereka belum menyadarinya. Jadi seperti kapan biasa manusia menyadarinya? Setelah dampaknya meluas ke berbagai tempat kehidupan, aspek kehidupan. Kita teruskan ke ayat baru. Kita senantiasa diuji. Ini kan ada orang sakit, di antara biasa doa-doa kita jangan sampai dapat ujian. Coba kita pahami, coba kita memahami doa kita selama ini dengan ayat berikut ini. Kan salah satu yang kita tidak mau terima kan biasanya sakit, tidak mau dapat ujian seperti tidak berkurang harta benda dan sebagainya. Coba kita lihat ini. Allah berfirman, awala yarawna. Apakah mereka tidak memperhatikan, melihat? Yarawna itu melihat, memperhatikan. Atau apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi kata atau di sini menunjukkan bahwa masih bersambung dari atas tadi. Yang di atas tadi adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kenapa ada penyakit itu? Karena mereka sendiri tidak ingin menyembuhkan dirinya. Kenapa tidak ingin menyembuhkan dirinya? Karena tidak ingin memperhatikan, tidak ingin membaca bahwa di sekitar kita ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Atau kata ayat ini, la yarawna, mereka tidak melihat, memperhatikan. Annahum, bahasungguhnya mereka itu yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini. Jadi berdasarkan ayat ini, kita ini manusia dalam 1 tahun dapat ujian minimal sekali atau 2 kali. Kita lihat. Jadi kita semuanya yuftanun, diuji berdasarkan ayat ini. Ya, yuftanun itu dari kata fitnah. Bahwa mereka itu yuftanuna, mereka difitnah, mereka diuji. Fi kulli amin, pada setiap tahun sekali, marratan atau marrataini, marratan sekali atau 2 kali dalam setahun. Artinya paling tidak segitu. Jadi kita semua dalam 1 tahun pasti dapat ujian. Ada masa-masa berat dalam 1 tahun. Kehabisan uang, dapat penyakit lah, macam-macam. Ada gesekan dengan keluarga, ada gesekan dengan pihak-pihak lain, banyaklah. Jadi ayat itu mengatakan, ataukah mereka tidak memperhatikan? Ya, kenapa kita tidak memperhatikan? Karena kita menganggap ujian dan cobaan itu harusnya kita hindari. Padahal ini Al-Quran mengatakan, awala yaftaru awala yarawna. Apakah mereka tidak memperhatikan? Annam, sesungguhnya mereka itu yuftanuna fi kulli amin. Mereka diuji pada setiap tahun. Kulli amin itu setiap tahun. Ya. Marratan aw marrataini, sekali atau 2 kali. Ya. Kita akan diuji. Ya. Di ayat surat Al-Baqarah juga mungkin Bapak Ibu masih ingat surat Al-Baqarah 155 yang mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu Allah mengatakan kamu pasti akan diuji. Jadi kok kita seakan-akan takut kepada itu semuanya. Padahal Al-Quran sudah mengatakan walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Mulai daripada al-khauf, rasa takut, al-ju', rasa lapar, dan seterusnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Takut, lapar, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan anggota keluarga kita yang kita anggap mendatangkan kebahagiaan, tiba-tiba suatu saat ada di antara kita yang sakit, atau bahkan ada di antara kita yang pergi, orang tua kita yang kita cintai menjadi perekat dalam rumah tangga kita, tiba-tiba meninggal dunia, ibu kita atau saudara kita, banyaklah kemungkinan. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta atau diri. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Wabashir sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi artinya apa? Kita diuji itu untuk naik tingkat menjadi orang sabar. Versi surat Al-Baqarah 155. Kalau versi ini, mari kita lihat. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya mereka, humnya kita artikan saja manusia seluruhnya. Ya. Walaupun di sini dikasih orang munafik, tapi ini kita semuanya manusia pasti dapat ujian. Ya, yuftanuna pasti akan diuji fi kulli amin, pada setiap tahun, marratan au marratain, sekali atau 2 kali. Summa, kemudian, nah inilah orang munafik. Nah, la yatubuna
mereka dapat ujian, tetapi mereka tidak bertaubat. Ya. La yatubuna, tidak bertaubat. Walahum yadzakarun, dan mereka tidak mengambil pelajaran. Jadi coba jemaah sekalian perhatikan. Berarti kan ujian ini, jadi kita lingkari di sini ya. Berarti ujian ini punya tujuan. Apa tujuannya? Dua, satu di sini, satu di sini. Ya, kita hilangkan lamnya supaya jelas. Jadi tujuannya ujian itu, cobaan itu adalah ya ini ya tubuna. Jadi kita hilangkan laknya karena kan orang munafik ada laknya. Kalau orang beriman tidak ada laknya. Jadi ya, jadi laknya ini untuk orang munafik ini. Ya. Tapi kalau kita orang beriman, ujian itu adalah agar kita bertaubat dan agar kita selalu mengambil pelajaran. Kan berarti niatnya, tujuannya Tuhan baik sekali. Ya, berarti kita ada masalah, ada kotoran hati tadi. Untuk mengobati kotoran hati itu dimulai dengan taubat, ya tubuna. Setelah itu kemudian mengambil pelajaran. Dari mana pelajaran itu? Dua, kitab suci yang tertulis dan kitab suci yang tercipta. Kitab suci yang tertulis adalah Al-Quran, kitab suci yang tercipta adalah realitas kehidupan kita, alam fisik dan alam psikis. Ya. Jadi kita harus belajar dari sana. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari dua sumber itu, kitab suci Al-Quran dan kitab suci alam semesta dan kehidupan ini. Jadi harusnya kita mengambil pelajaran di sana. Kita tahu jemaah sekalian, tidak ada orang yang hebat tanpa ujian. Coba semua kita renungkan. Adakah pemain bulu tangkis, badminton yang hebat tanpa ujian, tanpa latihan? Latihan itu ujian. Ya. Kalau kita latihan kan ujian, harus ada apa sparring partnernya, harus ada lawan latihan namanya, ya, yang hebat. Semakin hebat lawan latihan kita kan semakin hebat juga nanti kita hasilnya. Kalau lawan latihannya orang belajar juga lah nggak bisa pinter. Ya. Jadi kalau sparring itu harus selalu yang lebih kuat, ya, supaya kita bisa ngadu sama dia. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada orang yang bisa hebat tanpa latihan. Ya. Sepak bola sepak tidak ada yang bisa hebat tanpa latihan. Ya. Apalagi semuanya tidak ada. Main tinju apalagi tidak bisa dia bertinju dengan baik kalau tidak ada latihannya. Semuanya main hoki, ya, tidak bisa kalau tidak ada latihannya. Main bola voli juga tidak bisa kalau tidak ada latihan. Pokoknya semuanya tidak ada latihan. Bahkan kita tidak bisa menjadi petani yang handal kalau tidak terlatih jadi petani. Tidak bisa jadi pedagang yang handal kalau tidak terlatih menjadi pedagang. Sudah terlatih untung rugi, sehingga kita tahu bagaimana mengatasi kerugian, bagaimana menghindari kerugian, seperti itu. Harus pernah rugi dulu baru bisa mengatasi kerugian. Jadi kesimpulannya hidup ini selalu ada latihannya. Dan kenyataan hidup ini lalu kemudian dipindahkan ke dalam ruang-ruang kelas. Maka di dalam ruang-ruang kelas itu sejak dari taman kanak-kanak, sejak daripada sekolah dasar, sekolah rendah sampai kepada sekolah paling tinggi, itu selalu ada ujiannya. Coba, adakah sekolah yang tidak ada ujiannya? Semua sekolah ada ujiannya. Ya. Untuk naik kelas harus ada ujiannya, untuk lulus harus ada ujiannya, untuk diakui sebagai sarjana ada ujiannya, dan seterusnya. Pokoknya ada ujiannya. Nah pertanyaannya, kok ini ujian menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan, lalu kenapa banyak di antara kita takut kepada ujian, sampai berdoa supaya tidak diuji? Coba kita lihat, supaya diuji tidak diuji. Yang ada kita minta dalam Al-Quran itu, ya Allah janganlah engkau bebankan kepadaku beban yang tidak sanggup aku pikul. Kan berarti bukan menghindar dari ujian. Ya. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. La tuhammilna ma la taqata lana bi. Bukan mengatakan ya Allah jangan engkau uji kami, yang ada jangan engkau menguji kami, itu membebankan beban yang tidak sanggup kami pikul. Nah, seperti itu. Jadi bukan menghindar. Karena tidak bisa orang menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi survive kalau tidak latihan. Tidak bisa menjadi survivor kalau tidak bisa latihan. Ya. Tidak bisa orang menjadi berenang di di swimmer, ya. Di lapangan renang atau di kolam renang atau di laut kalau dia tidak terlatih.
Bagaimana bisa menjadi tentara angkatan laut kalau dia tidak bisa latihan berenang? Selalu harus ada latihannya. Nah, dengan demikian Al-Quran mengatakan kamu pasti diuji. Al-Quran tadi versi Al-Baqarah. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Pasti akan diuji ya, dengan sesuatu, ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, kekurangan anggota keluarga, bahkan kekurangan bahan makanan. Wathamarat. Jadi pasti diuji, tidak ada tanpa ujian. Nah kita ini kok tiba-tiba menjadi orang yang takut pada ujian. Berdoa kemana-mana biar tidak dapat ujian. Nah, gimana ceritanya? Ya. Coba kita lihat ayat yang lain misalnya di sini. Ya. Kita lihat di sini. Ini surat Al-Ankabut. Ini surat Al-Ankabut ya. Kalau tadi kan munafik, apakah hanya berlaku pada munafik? Tidak ini. Ya. Kita lihat surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 2 ini. Ya. 29 ayat 2. Ahasiban nasu. Apakah manusia mengira bahwa yutraku dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. An yaqulu untuk berkata, amanna kami telah beriman. Wahum sementara mereka itu la yuftanun belum diuji nih. La yuftanun belum diuji, tidak diuji. Jadi tidak mungkin kita mengaku-ngaku beriman kalau tidak ada ujian. Ayatnya sudah dia. Ini ayat Al-Quran. Ahasiban nasu, apakah manusia menyangka, mengira, menduga ayutraku bahwa mereka dibiarkan begitu saja, ayakulu berkata amanah kami telah beriman. Tidak, kata Tuhan. Wahum la yuftanu, padahal mereka tidak diuji, artinya pasti mereka diuji. Jadi kalau kita mengaku beriman pasti diuji ya. Jadi sama tadi, bisa saja marratan ini fikul amin pada setiap tahunnya. La yuftanu pasti diuji kata ayat ini ya. Walakar dan sungguh fatanna kami telah menguji. Maksudnya sejak dari dulu kami telah menguji betul lampau. Alladzina min qablihim umat orang-orang sebelum mereka. Jadi manusia-manusia sebelum kita juga diuji berdasarkan ayat ini. Supaya dengan begitu fala ya'laman Allah mengetahui, artinya kita mengetahui alladzina sadaku, apakah iman kita itu benar ataukah dusta. Dua saja, sadaku atau kadhibin. Fala ya'laman Allahu alladzina sadaku wala ya'lamannal kadhibin, supaya Allah mengetahui atau memberitahukan kepada kita apakah kita itu sudah benar imannya, apakah kita masih berdusta dengan pengakuan amanah tadi di sini ya. Karena kan dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin, mereka tidak beriman. Kenapa? Belum diuji, harus diuji dulu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladzina sadaku. Sadaku amanah di sini. Jadi harus diuji. Tidak ada kalau tidak ada ujian. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia. Kok tiba-tiba kita beragama, tambah rajin beragama, justru berharap tidak dapat ujian. Nah, ini terbalik. Kita beragama itu supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan beragama lantas tidak sakit, beragama lantas tidak kehabisan uang. Bukan itu. Ya. Nabi-nabi saja sakit keras, Nabi Ayub sakit keras, Nabi Yunus dibuang ke lautan. Ya, gimana ceritanya kalau kita tidak mendapat ujian? Ya. Nabi Musa dikejar-kejar seperti penjahat oleh Fir'aun. Ya. Seperti itu. Nabi Muhammad kita diusir dari Mekah, maka dilempar batu, berdarah-darah badannya, dan seterusnya. Kok kita tiba-tiba tidak beragama, rajin beragama, baca doa ini, baca itu, doa itu, supaya tidak dapat ujian. Nah ini adalah bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Yang benar adalah Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina, atau Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi, seperti itu. Kita lihat ada hadis juga di sini nih ya. Jadi ya, tujuan Allah menguji hambanya ini ya. Tujuan Allah menguji hambanya. Ini adalah hadis dari mana ini? Dari Abu Hurairah ya. Haddatsan Abdullah bin Yusuf dan seterusnya sampai kepada ya dari Al-Khubab, Abal Khubab ya, Ibnu Yasar, Abal Khubab yaqulu berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar kemudian berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasulullah, maka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Jelas, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, ini hadis Imam Bukhari ini. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, yusib akan ditimpakan atau dikenakan kepadanya cobaan. Jadi siapa yang diinginkan, jadi berdasarkan ayat ini, untuk mendapatkan kebaikan itu harus ada musibah ini. Ya. Harus ada musibah. Ya. Man yuridillah, siapa yang Allah inginkan bihi, dengannya kebaikan, siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, yusib minhu, maka ditimpakan kepadanya ujian ya, daripada Allah, ujian dari Allah. Yusib pun dapatkan ujian dari Allah. Jadi dapat ujian berdasarkan ayat ini. Jadi hadis ini sejalan dengan ayat-ayat tadi. Qala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i dan seterusnya. Ahsiban nasu ayutraku ada yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kamu gitu. Jadi kita pasti akan diuji, tidak mungkin tidak ada ujian, pasti harus ada ujiannya di sini. Karena ternyata di balik ujian itu khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah berikan ujian padanya. Makanya Allah contohkan nabi-nabi juga menghadapi ujian kepada kita semuanya. Supaya kita belajar bahwa nabi itu adalah tinggi tingkat keimanannya, sempurna imannya, tapi boleh dikata cobanya sempurna juga pada level-level ujian. Contohnya saya sakit, ya sempurna sakitnya itu Nabi Ayub, sempurna, hampir seluruh badannya hancur. Nabi Yunus, dia juga sempurna, dilempar ke dalam lautan, masuk ke dalam perut ikan, kan mengerikan kalau kita dengarkan. Ya. Begitulah juga Nabi Isa misalnya, dikejar-kejar sampai bersembunyi dari rumah ke rumah dan seterusnya. Jadi semua nabi-nabi itu mengalami ujian dan cobaan. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dilempar bukan oleh orang lain. Nabi Yusuf bukan dilempar oleh penguasa yang lalim, tapi dilempar oleh kakak-kakaknya sendiri ke dalam sumur buta, di sumur di tengah padang pasir. Lalu diperjualbelikan sebagai budak luar biasa. Itu Nabi Yusuf. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, bahwa kita pasti akan diuji. Ini adalah pernyataan Allah dan juga pernyataan Nabi dan pernyataan Allah tadi di ayat-ayatnya. Kita lanjut. Wa idza ma unzilat suratun, jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau beriman tetapi lahirnya saja, hatinya tidak, yang disebut tadi dengan munafik. Wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat dari Al-Quran, apabila diturunkan satu surat, apa yang terjadi? Nazara ba'duhum ila ba'din, maka sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka melihat kepada sebagian lain. Maksudnya melihat dengan sinis. Bisa juga melihat dengan harapan, kalau ini berkenaan asbab nuzulnya, ketika mereka berkumpul di dekat rumah Nabi, saling melihat satu sama lain. Adakah orang lain yang datang melihat kita seperti itu? Nazara ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka melihat, memandang, menatap kepada sebagian yang lain. Apabila datang satu surat, ya. Hal yarakum min ahadin summan sarafu. Jadi mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang terobsesi dengan surat-surat yang turun kepada Nabi. Jadi mereka itu kalau ada surat yang turun selalu ingin mendengarkan apa lagi. Ya, di samping karena tertarik, ada juga yang karena ingin tidak didahului oleh orang Islam yang lain, bahwa ada surat, supaya mereka bisa mengantisipasi persoalannya. Tetapi kebanyakan mereka memang mengakui bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah benar. Cuma ada di sana ego. Egonya adalah di mana posisi kita kalau kita ikut kepada Muhammad. Muhammad kan lebih muda dari kita. Kita ini kan pemimpin, kita ini adalah elite.
Kalau kita ikut pada Muhammad gimana? Kan harusnya Muhammad yang hormat kepada kita. Muhammad yang harusnya mengikut kepada kita, bukan kita mengikut kepada Muhammad. Nah, itu adalah ego namanya. Jadi kebenaran itu dipertaruhkan di situ oleh egonya. Dan mereka memenangkan egonya bagi mereka yang tidak beriman atau mereka yang beriman tetap mengaku beriman tetapi tidak beriman hatinya, yaitu munafik. Jadi akhirnya nazara ba'dhum ila ba'dhin, sambil berkata kepada yang lain tadi, hal yarakum min ahadin. Kira-kira kita tambahkan, coba perhatikan hati-hati. Jangan-jangan ada orang yang melihat kalian, melihat kita. Ya. Hal yarakum min ahadin. Jangan-jangan ada yang melihat kalian, salah seorang atau orang lain selain kita. Tuman sarafu. Ya. Kemudian mereka pergi meninggalkan rumah Nabi. Ya. Karena mereka ketemu di sana. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Sarafallahu qulubahum. Ya. Akhirnya karena mereka sendiri tidak ada keinginan untuk menerima Al-Quran secara konsekuen, maka kemudian Allah palingkan kalbu mereka. Sarafallahu qulubahum. Jadi artinya penyakit hati tadi yang disebut dengan fi qulubihim maradun bermula dari sini, yaitu bahwa penyakit mereka itu adalah ketika mereka tidak ada keinginan untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Jadi tidak ada keinginan bagi mereka untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Walaupun mereka mengakui secara pribadi kalau isi Al-Quran itu baik. Dan mohon maaf jemaah sekalian, kalau kita tanya semua orang Islam sekarang, apakah Al-Quran itu baik? Bukan hanya mereka mengatakan baik, tapi mereka mengatakan Al-Quran itu mujizat. Tapi apakah ada mereka yang menyiapkan waktu untuk pelajari Al-Quran secara saksama? Jawabannya hampir tidak ada, hampir sedikit, cuma sedikit saja. Ya, mayoritasnya tidak mempersiapkan diri. Ya, tapi kalau diajak pergi jalan-jalan, diajak pergi misalnya pergi acara-acara, oh cepat sekali. Tapi begitu belajar Al-Quran, tunggu dulu. Coba kalau kita ajak mereka untuk hal-hal yang lebih ringan, yang di sana nanti ada ketawa ketiwi, di sana nanti juga ada macam-macam keindahan-keindahan lain, ada makan minum di sana, oh bisa cepat. Nah, jadi artinya apa? Ini sama saja sih sebetulnya. Kita tidak mau mengaku munafik dan kita tidak berani juga menuduh orang lain munafik, tetapi berdasarkan penyakit yang disebut Al-Quran mirip-mirip dengan kita juga. Bahkan kalau ini mereka mendengarkan Al-Quran. Apabila diturunkan satu surat, mereka ada di sana. Mereka ingin mendengarkan surat itu dari Nabi. Cuma mengendap-endap, bersembunyi-sembunyi. Karena tidak ketahuan oleh min ahadin, oleh orang lain. Kamu gitu. Kenapa? Karena gengsi, malu. Kenapa? Mereka kan selama ini menentang Muhammad. Mereka selama menganggap Al-Quran itu karangan Muhammad, iftarah, dibuat-buat Nabi Muhammad. Masa iya saya tertangkap basah, kelihatan mendengarkan Al-Quran dari Muhammad? Malu dong kata mereka gitu. Maka begitu khawatir ada orang lain, langsung dia pergi, berpaling. Ya, insarafu. Nah, karena hatinya dienggankan untuk mendengarkan Al-Quran, satu surat, maka sarafallahu qulubahum. Maka kalbu-kalbu mereka kemudian terpalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarafallahu qulubahum, kalbu mereka kemudian berpaling. Bi'annahum, karena sungguhnya mereka itu qaumun la yafqahun. Karena mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ya, la yafqahun. Qaumun la yafqahun. Ingat kata-kata qaumun la yafqahun. Ya. Kenapa kita kita ulangi dengan keras ini, kaum la yafqahun? Karena pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah membahas ayat 122, ingat surat 9 ayat 122 bahwa tidak sepantasnya semua orang Islam itu pergi mencari duit, mencari uang. Harus ada satu kelompok kecil yang disebut dengan ta'ifatun, untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Ingat, liyatafaqahu fiddin. Ya. Untuk mempelajari, memperdalam agama secara dalam, supaya mengajarkan kepada kaumnya setelah mereka kembali dari sibuk mencari kehidupan duniawi. Sehingga terjadi di sana kolaborasi antara pencari tatanan kehidupan duniawi dan memang dibutuhkan, dan ia mengajarkan tentang arah dan orientasi kehidupan akhirat. Jadi bi'annahum qaum la yafqahun, mereka tidak paham. Karena mereka tidak paham, kan harus ada yang pelajarinya untuk memahamkan kepada mereka. Jadi harus ada yang seperti itu, memahamkan kepada mereka.
Nah, jadi Al-Quran ini menjadi sesuatu yang mutlak sebetulnya. Sampai mereka sendiri mendengarkan, inna ba'dum ila ba'din. Mereka datang di sekitar Nabi untuk mendengarkan surat baru yang turun, karena Nabi membacanya sendiri juga, maka kemudian mereka ingin mendengarkan dari Muhammad secara langsung, tetapi di malam yang gelap gulita, supaya tidak ada ahadin seseorang yang melihat mereka. Begitu curiga ada melihatnya, insarafu, kemudian mereka pergi berpaling, sehingga kemudian sarafallahu qulubahum. Jadi jangan-jangan juga ini terjadi pada diri kita, karena kita hampir tidak mau menyiapkan waktu secara khusus mendengarkan Al-Quran, kecuali hanyalah sisa-sisa waktu saja. Artinya kalau toh ada, terpaksa ada, ya maka kemudian kita belajar Al-Quran. Nah, ini apa yang terjadi? Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita lambat dan slow sekali dalam memahami Al-Quran. Karena sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Coba kita lihat di sini jemaah sekalian ayatnya ya. Di surat Muhammad ya. Diceritakan juga mirip dengan ini. Ya. Wa yaqulul ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu berkata, laula nuzzilat suratun, kenapa tidak diturunkan satu surat? Orang beriman ini, kalau tadi kan orang munafik. Fa idza unzilat suratun, nah, jadi ingat bukan hanya orang munafik, orang beriman juga ya. Fa idza unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat muhkamatun yang jelas, maksudnya tidak perlu diterangkan, wa dzukira fihal qital, dan di dalamnya disebutkan wajibnya berperang, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam kalbunya, dalam hatinya maradun, ada penyakitnya. Jadi di dalam kalbunya jadi beriman, tetapi di dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Mencintai kesenangan-kesenangan dunia, ya. Mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Jadi ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, kamu lihat di dalam kalbu mereka ada penyakit. Yanzuruna ilaika, lalu mereka memperhatikan, memandang kepada kaum umat, nazaral maghshi alaihi minal maut. Mereka memandang kepada kamu dengan tatapan yang tajam dan penuh dengan ketakutan, seakan-akan tatapan orang yang mau pingsan karena takutnya kepada kematian. Jadi takut, kenapa takut kepada kematian? Karena di sana ada wajib berperang. Ya, mereka seakan-akan menghindari perang supaya jangan mati. Lupa bahwa kematian itu akan datang cepat atau lambat. Apakah kalau mereka tidak ikut berperang membela agama, membela kebenaran, lantas mereka tidak mati? Jawabannya mereka mati juga. Ya. Mereka mati juga. Ya. Jadi orang yang membunuh mati, yang dibunuh mati, yang bunuh mati juga satu saat. Cepat atau lambat akan mati juga. Maka oleh sebab itulah kehidupan kita ini karena pasti ada matinya, maka agama wajibkan kita jihad bukan tujuannya untuk mati, tetapi untuk membela kebenaran, menghentikan peperangan, walaupun ada risikonya. Apa risikonya? Al-maut, kematian. Jadi ini kematian. Tetapi risiko kematian dalam pertahanan kebenaran justru menjadi baik seandainya itu terjadi. Kenapa? Karena itu dengan syahid mempersaksikan bahwa hidupnya itu adalah semata-mata karena Allah. Daripada matinya tidak karena itu, berarti hanya misalnya dia tidak berperang karena takut siapa yang beri makan nanti kepada keluarganya. Nah, begitu dia meninggal dunia, jemaah sekalian berbahagia, maka dia akan merasa akan sangat terpukul karena akan meninggalkan keluarganya, dan setelah meninggal dunia dia akan menyesal luar biasa karena tak satu pun keluarganya yang bisa membantu di sana. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada satu pun anggota keluarganya yang bisa membantunya. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Orang-orang pada saat itu sering lari dari satu sama lain, lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, bapaknya, dan seterusnya. Wasahibatihi, dan lari daripada pasangannya. Kenapa? Semuanya orang berjuang sendiri-sendiri di sana. Ya. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, mereka takut mati. Ya. Lupa karena siapapun akan mati. Ya. Semua kita akan mati. Benyamin Netanyahu yang telah membunuh hampir 50.000 orang Gaza, apakah dia tidak mati? Oh, dia akan mati. Dia akan mati juga, dan dia akan menanggung kehidupan sekitar 50.000 orang meninggal dunia dan kehancuran properti dan infrastruktur yang ada di Gaza.
Itu ditanggung oleh Benyamin Netanyahu. Ya. Dan ketika dia datang ke sana dan menanggung semuanya itu, dia tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah dibunuhnya. Ya. Pasti akan mati. Emang Netanyahu dia akan sehat terus? Ya mungkin tidak lama dari sekarang dia sudah mati. Ya. Mungkin tinggal berhitung beberapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan dia sudah meninggal dunia juga. Ingat dulu Ariel Sharon yang membantai orang di Sabran Shatila di Lebanon, mati juga. Ya seperti itu. Jadi nggak ada orang yang tidak mati. Fa'aula lahum. Maka sebetulnya lebih utama kita kalau mati di dalam Alkitab membela kebenaran. Fa'aula lahum itu lebih utama sebetulnya. Membela, apa yang namanya membela kebenaran? Membela kemanusiaan. Membela kemanusiaan. Jadi misalnya polisi yang mati menjaga keamanan masyarakat itu termasuk mati syahid dan seterusnya. Jadi ra'ait alladziina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghshi alaihi minal mauti fa'aula lahum. Padahal dengan kematian seperti itu justru lebih utama bagi mereka. Ya. Jadi Allah mengatakan sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Ingat kata-kata qaumun la yafqahun. Berarti harus ada orang yang memperdalam kitab suci Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka agar mereka juga yafqahuna. Ya. Ini hadis berikut ini berkenaan dengan orang yang paling utama yaitu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini kita ambil dari hadis Imam Bukhari nomor 4640. 4640. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Sufyan an Alqamah ibni Marthad an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman ibni Affan qala, jadi Utsman bin Affan ini pernah jadi khalifah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, inna afdalakum. Sesungguhnya yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia di antara kalian, kumnya di antara kalian, man yaitu orang yang, atau dia yang ta'allam al-Quran, mempelajari Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Ya. Jadi inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena iman kita kepada akhirat dan hadis-hadis seperti ini masih rendah, kita menganggap yang paling mulia itu adalah yang berhasil menjadi direktur sebuah perusahaan besar. Ya, semacam multinational corporation, MNC, kamu gitu. Oh, dia apa pekerjaannya? Direktur atau CEO daripada multinational corporation misalnya, CEO daripada Nvidia, kamu gitu, CEO daripada Microsoft misalnya dan sebagainya. Itu kan dianggap hebat. CEO daripada Tesla atau SpaceX misalnya, begitu. Seakan-akan itu hebat, yang sekalian berbahagia. Ya. Padahal Al-Quran mengatakan tidak. Makanya orang berlomba-lomba mencari yang mulia berdasarkan manusia, bahkan menyogok sekalipun. Untuk menjadi pemimpin terkadang orang menyogok, membayar ini, membayar itu, nginjak sana, nginjak sini. Coba. Ya, untuk menjadi konon kabarnya, untuk menjadi bupati saja butuh uang sampai 30 miliar, bayangkan. Konon kabarnya seperti itu. 30 miliar. Dan orang mau melakukan itu. Tapi belajar Al-Quran tidak perlu keluarkan uang, sangat sedikit yang pelajarinya. Padahal Al-Quran apa kata Allah? Inna afdalakum man ta'allama Al-Quran. Kenapa orang belajar Al-Quran gratis tidak mau belajar? Bahkan untuk menjadi bupati sampai mengeluarkan uang 30 miliar. Kira-kira apa sebabnya? Sederhana. Tipisnya iman kita kepada akhirat dan tebalnya cinta kita kepada dunia. Ya. Bahkan konon kabarnya kalau menjadi presiden dalam negara demokrasi, bahkan triliunan rupiah dibutuhkan. Luar biasa. Ya. Kita sebut konon kabarnya karena kita tidak pernah lihat secara fisik, tapi orang-orang ngomong begitu. Ya. Dan kalau kita hitung-hitung ya masuk akal. Kenapa? Menyiapkan saja baju kos berapa? Coba. Nyiapin bendera, APK namanya, alat peraga kampanye. Ya. Luar biasa. Tetapi untuk belajar Al-Quran, tidak bayar apa-apa kecuali hanya internet saja, sangat sedikit orang belajar. Padahal ini Nabi mengatakan, inna afdalakum,
yang paling mulia bagi kalian man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Coba. Ya, begitu juga dengan gelar-gelar duniawi untuk menjadi dokter, bahkan banyak orang mau membayar. Ya, bikin bikin disertasi secara abal-abal misalnya dan sebagainya. Jadi inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi berapa yang mau menyiapkan waktu untuk mempelajari Al-Quran, apalagi sampai pada tingkat mengajarkannya pula. Ini kan dua, nggak usahlah kita dua-duanya, mempelajari saja Al-Quran. Tadi katakan inna afdalakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang ta'allam Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini saja yang pertama dulu. Jadi kita cukup yang pertama saja dulu ya. Ini kita yang pertama saja dulu sini ya. Man ta'allam Al-Quran saja yang pertama, nggak usah yang kedua dulu ya. Kita coret aja dulu yang kedua ya. Nah, karena ini lebih sedikit lagi, karena kan harus mengajarkan itu lebih banyak waktu. Punya waktu pertama mempelajari Al-Quran, setelah itu mengajarkannya ya. Allah mengatakan inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sungguhnya orang yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama di antara kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadisnya adalah Imam Bukhari. Nomor 4640. Ini ada di berbagai hadis yang lain. Kita ambil cukup satu contoh saja, yaitu hadis Imam Bukhari. Begitu mulianya, begitu utamanya mempelajari Al-Quran, tetapi dalam dunia modern sekarang ini bahkan orang Islam yang mengimani Al-Quran sebagai mukjizat, yang mengimani Al-Quran sebagai syarat mutlak rukun iman, pun sangat sedikit yang mempelajari Al-Quran secara saksama. Padahal Al-Quran Nabi sudah mengatakan, dan Al-Quran tadi sudah kita lihat juga. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Ya. Jadi sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya. Jadi artinya tadi kan butuh tadi pengajaran ya, harus ada yang mengajarkan. Dimulai dengan rasul di sini. Datang kepada kalian seorang rasul, dan rasul itu mempertaruhkan segala-galanya, menghabiskan apa yang ada pada dirinya rasul itu. Ya. Bagaimana kayanya istrinya Nabi Khadijatul Kubra, nanti pada saat meninggal dunia tidak punya apa-apa lagi. Sampai dikatakan pada saat akan meninggal dunia, badannya kurus kering, makanannya daun-daun karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diisolasi di lembah Abu Abdul Muthalib, di sana mereka tidak boleh bertransaksi dengan pihak luar, dan yang memberikan makanan siapa di sana, yaitu hartanya Khadijah. Sampai tidak punya apa-apa lagi, sampai makan daun-daun, ya, sampai setelah keluar daripada isolasi kurang lebih 3,5 tahun itu dalam keadaan sakit, dan Khadijah dalam keadaan kurus kering. Coba. Jadi Rasul mengorbankan segala-galanya. Dalam pengertian harta istrinya pun habis untuk itu. Dan itu adalah bukan malaikat, manusia biasa, min anfusikum. Maksudnya jenis kita juga. Sama dengan kita, tidak ada bedanya. Bedanya adalah tingkat keimanan, kemampuannya untuk berkorban. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sama dengan kita. Kata min anfusikum dari jenis kita. Manusia seperti kita, makan seperti kita, minum seperti kita, dan sebagainya. Pokoknya tidak ada bedanya dengan kita. Ya. Min anfusikum. Bedanya ialah azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi, terasa berat baginya. Ya. Apa yang buat berat baginya? Ma'anitum, apa yang mendatangkan penderitaan bagi kita. Anitum itu penderitaan. Ya. Apakah penderitaan itu? Nanti kita lihat pada hadis berikutnya. Jadi azizun alaihi ma'anitum, terasa berat baginya penderitaan kita. Jadi yang dilihat oleh Nabi itulah penderitaan kita. Dan cita-citanya satu, harisun alaikum, menginginkan kita semuanya lepas. Harisun itu menginginkan kita semuanya
kebebasan dari penderitaan tersebut. Alaikum. Jadi cita-citanya membebaskan kita semuanya. Kata-kata hadis ini menginginkan kebebasan atas kita semuanya. Kebebasan dari mana? Kepada ma'anitum. Kepada apa-apa yang mendatangkan penderitaan. Jadi maknya di sini apa-apa ya. Jadi menginginkan kita terbebas dari apa-apa atau apa saja. Anitum yang mendatangkan penderitaan. Penderitaan manusia apa jemaah sekalian berbahagia? Penderitaan manusia yang paling utama adalah ketika tidak mengenal Tuhannya. Orang bisa kaya raya, populer, tapi bisa berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Tidak mengenal Tuhannya. Karena tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal dirinya. Ya. Azizun alaihi ma'anitum. Maka harisun alaikum apa? Mimma anitum. Menginginkan kemerdekaan kalian, kebebasan kalian dari apa-apa yang anitum membuat penderitaan baik kalian. Itu yang selalu kepikiran oleh Nabi, ya. Selalu menginginkan kebebasan itu. Ya. Coba kita lihat di dalam ayat ini. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, ya. Jadi kita lihat sini. Dan tatkala datang rasul, walamma ja'ahum, tatkala rasul datang kepada mereka, rasulun ja'ahum. Tatkala rasul datang, rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad datang kepada mereka, min indillah, artinya bahwa rasul ini utusan Allah, musaddiqun, membenarkan atau meneruskan, melanjutkan lima ma'hum, ajaran-ajaran agama samawi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nadara fariqum minal ladina utul kitab. Tetapi sebagian, fariqun itu sebagian, tidak semuanya. Sebagian daripada ahli kitab ini, sebagian daripada orang yang telah diberikan kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Fariqun, sebagian daripada orang-orang yang utul kitab, nadara, melemparkan, mencampakkan apa tadi? Mencampakkan kitab yang didatangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, di manakah dicampakkan itu? Wara'ah zuhrim, belakang. Mereka mencampakkan kitab Allah, yaitu yang diturunkan kepada Rasul tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang sama, berarti sama juga dengan mereka nih. Ya, tatkala datang Rasul kepada kita, membawa risalah dari Allah, itu kitab suci Al-Quran. Yang Al-Quran itu bukan ajarannya, bukan baru, tetapi meneruskan ajaran-ajaran agama samawi sebelumnya. Lalu kemudian kita tidak mempelajarinya, maka hakikatnya kita juga adalah nabada kitab Allah. Kita juga telah mengacuhkan, nabada ini bisa artikan mengacuhkan kitab Allah tersebut. Mengacuhkan, mengignore kitab Allah tersebut. Ya, kemana? Wara azur, ke belakang, harusnya kan di depan. Al-Quran itu seperti imam yang harus kita simpan di depan, lalu kita ikuti apa kata imam. Kitab Allah itu Al-Quran, wara azuhurim, ke belakang punggung mereka. Jangan-jangan kita sudah masuk di sini. Karena kalau Al-Quran kita simpan di belakang, artinya apa? Ada, tetapi di belakang artinya apa? Nanti kalau tidak ada aktivitas lain, baru kita membacanya. Kalau toh kita membacanya. Kitab Allahi wara azuhurihim. Dicampakkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lam. Seakan-akan mereka tidak tahu bahwa itu kitab adalah mukjizat Allah. Kalau itu Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang datang dari Allah. Kalau itu Al-Quran merupakan kitab yang mengandung mukjizat terbesar sepanjang masa. Seakan-akan la ya'lam. Seakan-akan mereka tidak meyakininya. Seakan-akan mereka tidak mengimaninya. Ya. Mereka seakan-akan tidak mengimani. Kalau ditanya apa rukun iman, dia katakan beriman kepada Allah, amantu billahi wa malaikati wa kutubihi. Ada kata wa kutubihi. Dan kitab-kitabnya termasuk Al-Quran, kitab Allah. Tetapi faktanya nabadha wara azhurihim. Mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu kalau itu adalah salah satu daripada rukun imannya. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Kata Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan jemaah sekalian kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran tentang ini. Ya, kita misalnya bisa juga melihat di dalam, ya, kita lihat di dalam surat 7, ya. Ayatnya, ya.
Surat 50. Mana ini? Surat Al-Araf. Di mana kita harus mengimani Allah SWT. Ya, jadi kita harus mengimani Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi Al-Ummi, kita lihat di sini Al-Ummi, kata-kata Al-Ummi. Ya. Nah, ini dia. 157 sudah benar, tapi bukan 571, 57 ya ini. Nah, kita lihat di sini. Kita baca cepat. Alladzina tabi'una rasula nabi. Orang-orang mengikuti rasul an-nabi al-ummi alladzi yajiduna maktuban. Yang mereka temukan tertulis indahum di sisi mereka fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf. Ya, nabi datang apa? Menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Kan baik itu nabi, apa namanya? Wa yanhau manil munkar, mencegah kita dari perbuatan mungkar, karena perbuatan mungkar itu merusak diri dan anggota masyarakat. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan hal-hal yang baik, yang suci. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan hal-hal yang buruk. Wa yada'u anhum israhum, dan melepaskan kita dari beban-beban. Sama tadi, ya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Di sini wa yada'u anhum israhum. Nabi datang untuk melepaskan kita dari kita, israhum, beban-beban yang membuat orang stres, depresi dan sebagainya. Wal aglala, dan belenggu. Jadi ada isra, ada belenggu. Isra itu beban, dan ini belenggu menyebabkan kehilangan kebebasan kita. Nah, jadi Nabi datang untuk membebaskan kita. Wa yada'u, mengambil, membuang daripada kita israhum wal aglala allati kanat alaihim, yang ada pada diri kita. Jadi Nabi datang seperti itu. Nabi datang bukan memberikan beban kepada kita, justru mengangkat beban ini, isra. Melepaskan belenggu-belenggu. Belenggu itu adalah rantai-rantai yang mengikat kita. Al-aglal. Nah, jadi Nabi datang untuk itu. Nah, cuma ya untuk memahami ini semuanya ya di dalam Al-Quran, karena Nabi yang dibawa itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi seperti itu, kita kesini lagi. Ya. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Jadi tadi kita sudah sampai di sini. Aziz dari Nabi dari diri kita sendiri, maksudnya manusia seperti kita, jiwanya seperti kita dalam pengertian punya rasa cinta juga, punya keinginan untuk mendengar dan didengarkan, punya keinginan untuk menikah, untuk punya keturunan, sama tidak ada dengan kita, tidak beda dengan kita. Bedanya adalah azizun alaihi manittum harisun alaikum, dan terakhir bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin raufur rahim, penyantun dan penyayang. Beda dengan sebagian orang mukmin, kerjanya menyerang sesama mukmin yang lain, mengkafirkanlah, menyebutnya macam-macam, bid'ah dan seterusnya. Ya. Jadi akhirnya apa, sesama mukmin terkadang pernah kita sampaikan di sini, berkelahi orang di masjid, coba. Ribut di masjid hanya gara-gara di masjid orang pakai rebana. Ya. Pada artinya apa? Kalau Nabi itu bil mu'minina raufur rahim. Kalau itu ada yang salah, disampaikan dengan cara yang santun, penyantun, dan dengan kasih sayang. Jadi dengan mukmin rauf rahim, disampaikan dengan santun dan sayang, kasih sayang. Bil mu'minina rauf rahim, ya. Kepada orang mukmin rauf rahim. Ya. Itulah hadisnya. Ini tugas Rasulullah kepada manusia, ya. Ini adalah adalah sebuah hadis yang dari Abdullah, ya, an Abdullah. Abdullah siapa tidak disebutkan di sini. Disebutkan saja dari an Amr ibn Maimun, ya, an Abdullah, dari Abdullah qala, berkata. Abdullah bercerita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khatabani berkhutbah, berceramah kepada kami, ya. Fasnada zahrahu, lalu kemudian dia menyandarkan punggungnya, bagian belakangnya, ila kubbati Adam, dari kubah, ya, dari kubah yang terbuat dari kulit, ya. Jadi kubah Adam, ya. Yang menyandarkan kepada kubah yang terbuat dari kulit.
Ya, faqala lalu berkata, maksudnya dalam khutbahnya. Ya, arti isi khutbahnya. Ya. Ala la yadkhulul jannata, ketahuilah, kata Nabi, ala itu arti ketahuilah, camkanlah, la yadkhulul jannata illa nafsu muslimatun. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, illa kecuali nafsun muslimatun, kecuali jiwa-jiwa yang berserah diri. Muslimah itu berserah diri. Illa nafsun muslimatun. Jadi tidak akan masuk surga kecuali jiwa-jiwa yang berserah diri. Jadi khutbah Nabi ini riwayat Muslim nomor 326. Khutbah Nabi ini nafsu muslimatun mirip dengan atau senafas dengan surat Al-Imran yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan begitu. Jangan mati sebelum kamu muslim. Allahumma ya Allah hal ballagtu. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Berarti ini kalau kita baca ini kebagian daripada khutbah Nabi di Ghadir Qum. Ya, karena dia berada di tempat yang tinggi, menyandarkan dia pada sebuah kubah Adam. Ya. Lalu dia berkhutbah di sana. Baru dia katakan, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikannya? Ya, di tempat lain dikatakan Nabi menyampaikan ini beberapa kali. Hal ballagtu. Baru kemudian, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan risalahmu. Kan di dalam surat Al-Maidah dikatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika fa illam taf'al fama ballagta risalatahu. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepada kamu. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak menyampaikannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah. Ya, nah setelah itu kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Karena menurut mereka yang hadir, ya balagta ya Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan hal balagtu, nah balagta ya Rasulullah, kamu telah menyampaikan ya Rasulullah. Atau haibuna annakum rubun, apakah kalian suka, senang, annakum rubun, apabila kalian ini seperempatnya ada di dalam surga, seperempatnya ada di surga. Ya, annakum rubun ahlil jannati. Apakah kalian suka kalau kalian ini seperempatnya adalah ahli surga? Maksudnya seperempat ahli surga adalah umat Nabi Muhammad. Fakulna, maka kami menjawab, kata perawi hadis ini, Naam ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami suka sekali kalau seandainya seperempat ahli surga nanti kami semuanya. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata lagi, atau haibuna antakunu sulusa ahli jannah, apakah kalian suka kalau seandainya sepertiga ahli surga adalah kalian? Kalau mereka menjawab lagi, Naam ya Rasulullah, kami suka ya Rasulullah, kata hadirin. Qala, lalu Nabi mengatakan, ini ya semuanya saya, kata Nabi, larju antakunu syatra ahlil jannati. Saya berharap setengah daripada kalian akan menjadi ahli surga. Ya. Jadi bukan lagi seperempat, bukan rubu, bukan sulus, tetapi syatra. Syatra itu setengahnya. Saya berharap kalian menjadi setengah daripada ahli surga. Jadi setengah ahli surga adalah umat Nabi Muhammad. Ma antum fi siwakum minal umam illa kasyarati. Ya. Selain daripada kalian fi siwakum minal umam, di antara umat-umat yang lain, illa, jadi artinya dan kalian, ya kalian juga. Jadi ma antum fi siwakum, ya, tiadalah kalian ini di tengah-tengah selain kalian, di tengah-tengah umat-umat lain, umat beragama lain, kecuali illa kasyarati saudai fi thauril abyadi. Artinya kalau kita bahasakan begini Bapak sekalian. Kalau kalian mau menjadi setengah daripada penghuni surga, maka mau tidak mau kalian harus berada di tengah-tengah umat lain itu seperti asy'aratil aswadah, sauda. Seperti rambut yang berwarna hitam. Ya, sauda itu hitam. Seperti rambut yang berwarna hitam, fithauril abyadi, di dalam kulit lembu, kulit sapi yang semuanya bulunya berwarna putih. Artinya apa? Kelihatan sebagai menonjol, pembeda. Atau sebaliknya, kasya'ratil baydai, atau seperti bulu rambut yang berwarna putih, fithauril aswadi, di dalam kulit lembu atau sapi yang berwarna hitam. Ya, jadi artinya apa di sini?
orang Islam itu harus menjadi semacam cahaya. Kan cahaya itu kan di tengah kegelapan. Tadi ada rambut hitam di tengah-tengah, semuanya kulit itu berwarna putih. Kan kelihatan. Ya, kelihatan sekali menonjol. Ya. Apa namanya, kulit lembunya, kulit sapinya misalnya berwarna hitam. Ada satu bulunya ataukah rambutnya berwarna putih, kan kelihatan. Nah, artinya bahwa umat Islam itu punya peran yang menonjol di tengah-tengah masyarakat. Bukan justru sebaliknya, bukan menjadi seperti buih di lautan. Jadi Nabi mengatakan, kalau kalian ingin menjadi syatra ahli jannati, maka ma antum fi siwakum minal umami illa kasya'rati as-sauda fi thawril abyadi. Maka mau tidak mau kalian harus menjadi seperti rambut yang berbeda dengan rambut pada umumnya di tengah-tengah umat-umat yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Inilah tugas Nabi kepada kita, yaitu apa? Kita menjadi yang terbaik. Ya. Kuntum khaira ummatin. Yang kedua apa? Menyelamatkan manusia untuk semuanya masuk surga. Seperti itu. Jadi inilah yang berat. Jadi yang berat bagi Nabi itu memikirkan kalau seandainya kita masuk neraka nantinya. Ya. Nabi tidak menginginkan kita, karena itu penderitaan. Azizun alaihi ma'anitum, itu yang paling berat itu adalah kalau kita masuk neraka. Kalau berdasarkan hadis ini. Ya. Kalau berdasarkan hadis itulah, dan belenggu tadi yang dibicarakan dalam surat Al-A'raf ayat 197 adalah belenggu dan beban yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam azab api neraka. Riwayat Muslim nomor 326. Ini ayat terakhir, ya. Jadi tadi Nabi datang untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan. Ma'anitum, azizun alaihi ma'anitum. Tapi apakah seluruh manusia menyadari betapa beratnya tugas Nabi untuk kita, kepada kita? Banyak di antara kita yang tidak menyadari. Ya. Mereka seakan-akan berpikir, oh, Nabi itu datang untuk popularitas dirinya. Padahal Nabi datang bukan untuk popularitas dirinya, bukan untuk menyelamatkan dirinya. Maka tidak sedikit di antara manusia yang menolak. Bahkan pada zaman Nabi, ada yang mengusirnya dari Mekah, melemparinya dengan batu dan sebagainya. Nah, maka di ayat ini katakan fa'in tawallau. Apabila mereka berpaling, wahai Muhammad. Ya. Jadi apabila mereka telah berpaling, fa'in tawallau. Ya. Kalau mereka berpaling, menolak, fakul, maka katakanlah hasbi Allah, cukup Allah. Hasbi Allah. Ya. Ya-nya di sini adalah ya saya, maksudnya. Cukuplah Allah bagi saya. Ya. Cukuplah Allah bagiku, hasbiya, ya-nya adalah aku Nabi di sini. Ya. Cukuplah Allah bagiku, kata Nabi. Jadi katakan Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Jadi artinya apa? Nabi datang tidak punya target-target. Nabi datang cuma menjalankan tugasnya, kewajiban yang Allah embankan kepadanya. Kalau kita menolak, ya tidak merugikan Nabi. Kalau kita beriman, tidak menambah popularitas Nabi. Nabi tidak butuh popularitas. Nabi tidak butuh bantuan dari kita. Nabi tidak butuh zakat, infak, zakat, sedekah kita. Nabi tidak butuh humus umat manusia. Apa? Hasbi Allah, cukup Allah bagi saya, kata dia. Karena Allah lebih dari segala-galanya. Jadi bagi Nabi itu Allah lebih dari segala-galanya. Terkadang kita memandang Nabi seperti memandang sesama manusia yang lain. Ya seakan-akan butuh ini, butuh itu. Sehingga kita merasa kita ini dibutuhkan oleh Nabi. Padahal sungguh tidak seperti itu. Kalau mereka berpaling, wahai Muhammad, fakul, katakanlah hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Ya. Apa sebabnya? La ilaha illahu. Nah, artinya orang yang bertauhid ya seperti ini juga. Kan la ilaha illa ini kan huanya di Allah sebetulnya. La ilaha illallah kan. Ya. Huanya di sini di tempat lain dikatakan la ilaha illallah. Jadi ini tauhid kita. Jadi orang yang bertauhid sebetulnya itu dia tidak pernah bersandar atau menyandarkan dirinya kepada makhluk. Ya. Apalagi kalau dia adalah pengajar tauhid, kan begitu. Yang repot kalau pengajar tauhid tidak bertauhid, kan begitu. Mengajarkan agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan masalah-masalah ketuhanan, masalah agama, tetapi dia juga bersandar kepada makhluk. Nah, ini kan fatal. Maka Al-Quran mengatakan yang namanya hasbi Allah itu adalah hakikat daripada la ilaha illallah.
Tidak ada ilah selain Allah, selain Dia. Ya. Jadi kenapa huanya sini kan kembali ke sini? Ini kan kembali ke sini. Ya. Kembali ke sini Allah ya. Hasbi Allah, Allahnya diganti huwa di sini. Ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Nah, jadi kalau orang berkata la ilaha selain Allah, ya tidak, hatinya tidak boleh mengharap, meminta, dari dalam kata-kata tidak boleh meminta dan berharap selain kepada Allah. Tidak boleh meminta dan berharap kepada makhluk. Kalau ada permintaan dan harapan kepada makhluk, berarti hakikat tauhid belum ada pada jiwanya. Ya. Kita sudah bahas sebelumnya kan ayat berapa itu surat At-Taubah juga. Kalau orang bersandar kepada Allah, mengikuti Nabi dengan benar, maka dia tidak akan merasakan lapar, haus, dan sebagainya. Ya. Baru pembahasan kita hari Senin yang lalu kita bahas itu. Ya. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia Allah adalah rabbul arsyil azim, Tuhannya arasy yang agung. Artinya Tuhan dari seluruh realitas. Ya. Jadi kita sebut arasy yang agung ini adalah realitas yang ada. Ya. Semua realitas yang ada ini adalah merupakan jelmaan dirinya, atau disebut dengan pancaran daripada wujudnya. Semua yang ada ini adalah merupakan pancaran daripada wujudnya yang bergradasi. Ya. Huwa rabbul arsyil azim. Dia adalah Tuhannya arasy yang agung. Sehingga tidak perlu Nabi merasa bersedih apabila orang menolaknya, dan tidak perlu merasa sombong, angkuh apabila banyak yang mengikutinya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Ya, kamu beri peringatanlah Muhammad, karena kamu hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak berikan hak atau kewajiban untuk memaksa mereka. Illa man tawalla, kalau mereka tawalla, berpaling, wa kafar atau keingkar, fayu'adzibuhullahu al-adzab al-akbar. Itu tugas Allah nanti yang mengadab mereka dengan adab yang besar, bukan urusannya Nabi. Kalau Nabi, hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu rabbul arsyid. Jadi ayat 128-129 menjelaskan kita dengan luar biasa. 121-128 menjelaskan tentang tugas Nabi. Ayat 129 tentang sikap Nabi apabila ditolak oleh manusia. Bahwa Nabi tidak butuh apapun dari kita manusia, karena jawabannya tegas, jelas. Hasbi Allah, ya, cukup Allah bagiku. Ya. Tidak apa lagi yang lain. Dan di tempat lain dikatakan, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Bisa kita lihat di dalam surat surat At-Talaq misalnya di sini. Kita potong karena waktunya terbatas ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukup Allah baginya. Ini begitulah juga tadi di sini ya. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal ya. Wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi karena dia bertawakal, maka Allah cukup bagi Nabi. Seperti mana dikatakan tadi di sini, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya ya. Terakhir hadis ya sebelum kita akhiri. Ini adalah berdasarkan hadis ini, tawakal membersihkan jiwa dari sifat syirik. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 3411. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud, an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyarah ya, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Salatan. Nabi mengatakan tiara itu syirik. Tiara itu syirik. Dan ini dikatakan sampai 3 kali. Apa itu tiara? Tiara itu menghubungkan seseorang dengan hal-hal yang buruk. Misalnya seorang suami mengatakan, istri saya wanita sial. Itu tidak boleh. Ya. Kendaraan ini kendaraan sial. Kalau saya pakai mobil ini pasti rezekinya boncos. Ya. Itu menghubung-hubungkan mobil kereta dengan siala. Ya. Menghubungkan hari dengan hari-hari siala dan sebagainya. Itu tidak ada. Di dalam surat Yasin sudah kita bahas.
bahwa ta'irukum akum, kesialan itu dan ini satu kata dengan ta'irahnya. Yang namanya kesialan itu ya identik dengan kita. Kita lah yang menjadi penyebab kesialan itu. Kalau kita malas, kita kurang upaya, kita kurang ikhtiar maksudnya, kita kurang ilmu dalam sesuatu ya bisa menimbulkan kemalangan. Tiara itu sumber kemalangan. Jadi mengatakan sesuatu dengan sumber kemalangan. Ya. Biasa juga ada masyarakat yang mengatakan kalau kita memelihara pohon ini atau kembang ini nanti mendatangkan kemalangan. Yang ini mendatangkan rezeki. Nah itu namanya tiara. Ya. Itu namanya syirik kata ayat ini. Ya. Kata hadis ini maksud saya. Ya. Wa ma minna illa, dan tak satu pun di antara kita yang bersih dari ini. Maksudnya sedikit banyak ada kita seperti itu. Terkadang kita membumbungkan hari lah, baju yang kita pakai lah, ya, nomor kendaraan kita lah, nomor mobil kereta atau kereta kita, nomor polisnya, ya. Banyak, ya. Sehingga bahkan pada zaman Nabi dulu ada yang bunuh anaknya, anak perempuannya karena dianggap sial, begitu, pembawa kesialan, ya. Di dunia modern sekarang banyak ada beberapa suami kita bisa dengarkan bersikap kasar KDRT kepada istri, anggap istrinya membawa kesialan, gitu, ya. Dan apa kata di sini? Ma minna illa, tak ada satupun yang kita bersih dari situ. Walakinna, nah tetapi ada sanunya, ada obatnya. Walakinna Allah, kan tapi Allah itu yudhibahu, akan menghilangkan syirik seperti itu bitawakul, dengan tawakal. Jadi bagaimana caranya tawakal? Jangan mencari-cari kesalahan orang, cari kesalahan anak buahnya, mencari-cari kesalahan istrinya, mencari-cari kesalahan asisten rumah tangganya, macam-macam lah. Ya. Tidak ada kaitannya kemalangan dengan itu. Semuanya itu namanya adalah, bahasa lainnya adalah itu namanya tahyul, khurafat. Itu namanya tahyul dan khurafat. Ya, khayal-khayal dan khurafat, percaya kepada hal-hal yang tidak benar. Nah itu namanya at-tiara. Tiara itu artinya menghubungkan sesuatu dengan kemalangan. Ya, gitu. Jadi tiara itu adalah kemalangan yang datang, tapi kita hubungkan dengan sesuatu. Padahal kita tadi lihat, kita selalu diuji. Ya. Walanabluwannakum, tadi pasti diuji dengan macam-macam. Jadi kalau uang habis, jangan hubungkan dengan orang lain, jangan hubungkan dengan macam-macam. Ya, selalu kembali ikhtiar atau muhasabah pada diri kita masing-masing. Apa sebabnya? Walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli. Akan tetapi Allah akan menghilangkan itu dengan tawakal kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai, ya udah tawakal kepada Allah SWT. Nah inilah jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tanya jawab, kita ada jemaah kita yang meninggal dunia. Jadi jemaah kita ini aktif sekali, namanya Mbak Desi dan Mas Agung. Ya. Yang meninggal dunia ibunya, saya nggak tahu apakah ibunya Desi atau ibunya Agung ya. Lalu pokoknya ibu salah satu dari suami istri ini. Nah jemaah sekalian, kita kita bacakan tahlil singkat. Saya cari dulu namanya, ya lupa tadi. Ya, Anna Hadijah. Ya, nama ibunya adalah almarhumah Ibu Anna Hadijah binti Sukandar Adibrata. Kita ulangi lagi, almarhumah Ibu Anna Hadijah binti Sukandar Adibrata. Kita bacakan Fatihah, kita bacakan Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, baru kemudian kita doa untuk almarhumah. Semoga almarhumah diterima di sisinya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dimaafkan khilaf dan alpanya, dibukakan pintu-pintu langit dari baginya, dan anak-anak yang ditinggalkannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ala hadimnya, walikulli yang soleha, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, wa bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan ya Allah, agar engkau terima almarhumah Ibu Anna Hadijah binti Sukandar Adibrata. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Khususan ila almarhumah Ibu Anna Hadijah binti Sukandar Adibrata. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afanha wa akrim nuzulaha wasi madkhalaha warfa darajataha wa adkhil hal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ini kami mohon secara khusus kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan almarhumah Ibu Anna Hadijah binti Sukandar Adibrata. Maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya. Terimalah almarhumah di sisimu, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tanah, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkan almarhumah ke dalam golongan para nabi dan rasul, dan jadikanlah amal-amal ibadah almarhumah yang ditinggalkan menjadi amal jari baginya, dan anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang biasa berdoa dan mengarukan amal-amalan yang bisa mengatasnamakan almarhumah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, seandainya ada di antara kami yang akan kamu susulkan kepada almarhumah, maka susulkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Mewakili seluruh jemaah tadabbur dan tadarus dan tadabbur Al-Quran, baik yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak hadir, mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada jemaah kita Mbak Desi dan Mas Agung. Semoga keduanya dan keluarga besarnya diberikan ketabahan, keikhlasan dan kekuatan lahir dan batin. Amin. Tanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur. Ya. Salam takziah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada cantuman ayat 124 dengan 125 dengan topik malam ni, bahawa apabila surah ni turun, apakah termasuk tiba-tiba surah ni diperintah stop daripada sampai ke tempat tujuan destinasi yang dibawa oleh seorang sahabat, kemudian Imam Ali take over surah tadi, maka ini satu pelajaran bagi kita, bagaimana soalan saya pada hari yang lalu tu, bahawa kalau kita campak batu di tengah-tengah tasik, maka gelombang tu akan mengeluar daripada dalam kalbu itu keluar, dan mengakibatkan kita berfaham bahawa
setiap jatuhnya titisan ayat Allah tadi dalam tadabbur, tafakur, kelas-kelas kita tadi, maka setiap orang akan menikmati atau merasa tersakiti dengan ayat tadi. Beri pencerahan tentang tujuan nafs tadi, Ustaz. Barakallahu fi afan. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, berkenaan dengan surat itu, terutama surat Al-Baqarah ini, disebutkan di ayat 124 ini, dan juga di ayat 127 atau 128 tadi ya. Jadi bahwa kalau satu surat diturunkan, mereka saling melihat satu sama lain. Ya, apalagi kalau berkenaan dengan berperang di jalan Allah, mereka semuanya ketakutan seperti mana seakan-akan mereka itu akan mati seketika. Padahal berperang belum tentu orang mati. Berperang bukan untuk mati, tapi berperang untuk membela, menegakkan tatanan, menegakkan keteraturan di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti mana di dalam 124 ini yang disampaikan Pak Nur tadi. Wa iza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka bercakap, adakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan surat ini? Ya. Jadi mereka mengatakan enggak ada gunanya. Al-Quran itu tidak menambah iman kita. Ya. Tapi pada saat yang sama mereka diam-diam tadi mendengarkan Rasulullah baca surat. Ya. Fa'amal ladina amanu, kalau dia beriman, fazadathum imana, maka imannya pasti bertambah. Wahum yastabshirun, dan mereka sangat bergembira. Itulah sebabnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah disuruh membawa surat ini. Ini kan waktu datang ke Mekah itu Nabi tidak ikut. Ya, waktu kaitannya dengan surat At-Taubah ini. Lalu kemudian membawa surat ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali. Ya. Membawa surat ini. Nah, apa yang terjadi di sana ketika Ali membawa berita ini yang dikatakan tadi Pak Nur? Mari kita lihat di hadisnya, ada hadisnya di sini ya. Ada hadisnya di awal. Ya. Ini dia. Kita lihat di sini. Alasan Ali diutus membawa, ini bukan membawa. Membawa atau di surah salah tulis membawa. Jadi kurang B di sini, membawa. Ya. Alasan Ali diutus membawa surat At-Taubah, surat Al-Baqarah. Ya. Berkenaan dengan, kalau membawa surat Al-Baqarah berarti membawa keputusan berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah. Ya kan kita sudah bahas dari awal. Coba kita lihat sini. Haddatsan Ali bin Hashram, akhbarana Sufyan, dan seterusnya. Ini dari mana nih? Dari An Zaid bin Usai. Ya, qala sa'altu Aliyan. Jadi Zaid bin Usai berkata, saya bertanya kepada Ali, tentu Ali bin Abi Thalib maksudnya. Sa'altu Aliyan, ini hadis riwayat Tirmizi nomor 798. Bi ayyi syai'in, jadi artinya saya berkata kepada Ali, jadi artinya terjadi dialog dengan Ali bin Abi Thalib. Dia berkata kepada Ali, bi ayyi syai'in bu'istah. Bi ayyi syai'in, dengan apa? Dengan hal apa engkau diutus? Ya. Datang ke sini kan ini ceritanya Ali itu menyusul dari belakang, menyusul rombongan untuk datang memberikan surat ini. Bi ayyi syai'in bu'istah, dengan atas dasar apa kamu diutus? Ya. Atau kalau di sini dengan apa engkau diutus? Qala, Ali menjawab, bi arba'i, dengan 4 hal. Bi arba'in itu dengan 4 hal. Ya. Jadi saya diutus bi arba'in dengan 4 hal. Nah, kata-kata diutus ini artinya alasannya membawa surat At-Taubah. Dan ini bisa juga dijadikan sebagai alasan kenapa Nabi utus juga. Kan buista, menggunakan kata buista. Jadi Ali diutus oleh siapa? Nabi. Ya. Nabi, Ali mengutus Nabi. Allah mengutus Nabi, kan begitu. Allah mengutus Nabi, Nabi mengutus Ali, menggunakan kata buista. Qala bi arba'in, saya diutus dengan 4 hal. La yadkhulul jannata, satu ya, kita bedakan. Satu, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Ini sama tadi kata-kata Nabi kan di hadis yang terakhir tadi. Ya. Tadi Nabi mengatakan begitu. Ya. Tidak akan masuk surga kecuali dengan jiwa yang muslimah, berserah diri. Masih ingat tadi hadis terakhir yang kita bahas, itu mirip. Ya. Jadi, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang benar-benar berserah diri.
Satu. Yang kedua, wala yatufu bil baiti quryanun. Ya. Tidak akan masuk surga, tidak boleh tawaf ya. Tadi wala yatufu dan tidak boleh tawaf. Bil baiti di Baitullah quryan dalam keadaan telanjang. Jadi dulu itu menunjukkan bahwa kalau orang tawaf di Ka'bah telanjang waktu zaman jahiliyah. Ini tidak boleh telanjang, mungkin bukan telanjang secara keseluruhan ya, tetapi kelihatan auratnya. Mohon maaf, sekarang juga ada orang bertawaf di sana kelihatan sebagian aurat. Coba lihat aurat itu kelihatan. Ya harusnya kan itu apa namanya ihram itu, pakaian ihram harusnya sih menutupi tubuh kita. Tapi banyak orang pakai ihram tapi terbuka tubuhnya. Nah, sedangkan di sini katakan yang kedua, wala yatufu bil baiti uryan, tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan uryan. Ingat, kalau diartikan telanjang di sini tidak punya pakaian, nggak mungkin lah pada saat itu ya. Maksudnya di sini telanjang itu kelihatan auratnya banyak ya. Yang ketiga, wala yastami'ul muslimuna wal musyrikuna ba'da amihim hadza. Tidak mungkin bersua antara orang muslim dan orang musyrik. Maksudnya bersua itu tidak mungkin menjadi satu ideologi. Tidak mungkin menjadi satu tujuan. Muslim dan musyrik setelah tahun ini. Ya, apalagi di Mekah tidak boleh sama sekali. Kita sudah lihat, ingat ayat pertama daripada ayat-ayat pertama surat At-Taubah. Jadi tidak boleh lagi musyrik dan muslim bercampur di Mekah ini. Pada amihim hadza, setelah tahun ini. Ya. Wa man kana bainahu wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam ahdun. Ini yang keempat. Siapa yang antaranya dengan Nabi itu ada ahdun, ada janji, fa'ahdu ila muddati, maka harus memenuhi janjinya ila muddati, sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Wa man la muddata lahu fa arba'atu asyhurin. Maka kalau tidak ada tidak ada perjanjian dengan Nabi, maka dia diberikan kesempatan 4 bulan. Kan tadi surat Al-Baqarah awalnya 4 bulan, masih ingat pembahasan kita. Jadi yang agak miss dengan hadis ini bisa buka kembali surat At-Taubah ayat-ayat 1 sampai beberapa ayat setelahnya. Nah, jadi kita lihat sini ada 4 ahli diutus. Yang pertama adalah yang pertama tadi mana tadi? La yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. 1. Tidak mungkin masuk surga kecuali jiwa yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua, wala yatufu bil baiti uryan, tidak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan kelihatan auratnya. Yang ketiga, wala istami'a al muslimuna wal musyrikuna ba'da mihasa. Di Mekah tidak boleh lagi bercampur antara muslim dan musyrik. Yang keempat, siapa yang ada janji dengan Rasulullah, maka janjinya diselesaikan sampai waktu tertentu. Yang tidak ada janji, maka mereka diberikan kebebasan tinggal di Mekah selama 4 bulan. Arba'atu asyhurin. Itulah jawaban Ali terhadap pertanyaan bi ayyi syai'in bu'itha. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Bapak.